Hai Sobat Pajak, kalian pasti pernah dong belanja di minimarket atau supermarket. Lalu kalian pasti dapat struk kan? Kalau kalian perhatiin, di struk bagian paling bawah pasti ada tulisan kecil PPN 12%. Nah artinya secara nggak sengaja kita udah melakukan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu membayar pajak dengan membayar pajak pertambahan nilai atau biasa kita sebut PPN. Nah, lain hal dengan barang yang tergolong mewah, dia akan dikenai pajak yang namanya pajak penjualan atas barang mewah atau biasa kita sebut PPNBM. Jadi sebenarnya apa sih kedua pajak ini dan gimana konsep pajak ini berjalan di negara kita? Mari kita kupas tuntas di video ini. Hai Sobat Pajak, kenalin aku Diranfa yang akan jelasin secara singkat kepada kalian tentang kedua pajak ini. PPN, singkatan yang tidak asing buat kalian kan? Tapi, kalian tahu nggak sih apa kepanjangan PPN itu? PPN adalah pajak pertambahan nilai. Kalian tahu nggak kalau PPN itu pajak tidak langsung? Maksudnya tuh, pajak ini tidak dipungut langsung sama pemerintah. Nah, aku ada fun fact guys. PPN ini pakai sistem multi-state tax. Kalian pasti bingung, apa sih itu? Jadi gini guys, pajak ini dikenakan di setiap tahap produksi dan distribusi barang atau jasa. Lanjut, kita bahas PPNBM yang mana hanya dikenakan pada barang-barang mewah. Contohnya nih, mobil sport, kapal pesiar, pesawat, dan barang-barang mewah lainnya. Kalian pernah nggak sih mikir kalau barang yang harganya murah aja kena pajak, apalagi barang yang harganya tinggi dan mewah? Nah, di sini aku bantu jelasin soal PPNBM. Pajak ini tuh pajak yang objektif guys, artinya pajak ini cuma mandang barangnya tanpa mandang siapa yang beli barang itu. Pajak ini juga cuma dikenain satu kali buat barang-barang tertentu yang diklasifikasikannya sebagai barang mewah. Nah, tadi kita udah belajar tentang definisi PPN dan PPNBM. Selanjutnya, kita masuk ke topik utamanya nih, yaitu subjek PPN dan PPNBM. Sini aku, Kikis, mau jelasin ke Sobat Pajak tentang apa sih subjek PPN dan PPNBM itu dan siapa aja yang menjadi subjek PPN dan PPNBM. Sebenarnya subjek PPN itu apa sih? Jadi, subjek PPN itu adalah orang pribadi dan badan yang menurut peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan penyerahan dan menerima barang atau jasa kena pajak. Nah terus, kalau gitu, yang menjadi subjek PPN siapa? Tadi kan udah di-mention sama Diranfa, kalau PPN ini sifatnya objektif. Bisa dibilang semua orang di Indonesia yang melakukan penyerahan atau menerima BKP adalah subjek PPN. Jadi, aku, kamu, dan semua orang bisa dibilang sebagai subjek PPN. Tapi kalau kita telaah lebih dalam lagi nih, dalam pasal 4 ayat 1 UU PPN ada dua kriteria subjek PPN, yaitu PKP dan non-PKP. PKP dan non-PKP itu apa sih? Mari kita bahas. Dalam pasal 1 angka 15, pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak. Nah, pengusaha kena pajak ini punya beberapa kewajiban Sobat Pajak, yaitu 3M, memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN. Selanjutnya kita beralih ke non-PKP. Non-PKP itu adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak karena omset usahanya gak lebih atau kurang dari 4,8 miliar dalam setahun. Contohnya pengusaha kecil. Nah, sekarang kita masuk ke subjek PPNBM nih. Kira-kira Sobat Pajak udah tahu belum subjek PPNBM itu siapa aja? Jadi, subjek PPNBM itu ada dua, yaitu yang pertama pengusaha kena pajak yang memproduksi barang kena pajak tergolong mewah, yang dimana mereka itu akan dikenakan PPNBM ketika melakukan penyerahan barang mewah tersebut. Dan yang kedua adalah pengusaha yang mengimpor BKP tergolong mewah, yang dimana mereka akan otomatis dikenakan PPNBM saat barang mewah tersebut sudah masuk ke Indonesia. Aku Ju, dan siap-siap kita akan menelusuri alur misterius PPN dan PPNBM dari tangan kita sebagai konsumen hingga sampai ke pintu harta karun negara.
Ini dia titik startnya. Saat kalian beli barang kena pajak seperti belanja di supermarket misalnya, lalu di dalam struknya terdapat PPN 12%. Uang inilah yang menjadi si duit PPN. Nah, sekarang si duit PPN di tangan PKP supermarket. Di sini dia resmi disebut PPN keluaran. Ini adalah PPN yang dipungut oleh PKP ketika menjual barang. Tapi jangan kira si duit PPN langsung dikirim ke negara. Intinya, si duit PPN akan dikurangkan dengan PPN masukan, yaitu PPN yang dibayar toko itu sendiri ketika beli barang dari supplier. Sekarang kita kenalan dengan sepupu spesialnya, si duit PPNBM. Dia hanya muncul untuk barang-barang mewah tertentu, seperti mobil sport, rumah mewah, atau jet pribadi. Bedanya, dia dipungut sekaligus dan tidak bisa dikreditkan seperti PPN. Yap, benar sekali. PPNBM ini pungutannya sekali saja, biasanya di tingkat importir atau pabrikan. Jadi, perjalanannya lebih langsung gitu. Sekarang, aku Faiz akan menjelaskan fungsi PPN dan PPNBM. Apa aja sih fungsi PPN dan PPNBM itu? Biar gampang, bayangin, negara itu kayak game yang kita mainin bareng-bareng. Biar game tetap hidup, butuh biaya listrik, perawatan server, admin, dan lain-lain. Makanya, semua player wajib bayar iuran kecil tiap beli item. Itulah yang dimaksud dengan PPN. Makanya, PPN disebut pendapatan berbasis luas, karena semua orang ikut nyumbang. Fungsi dari PPN, yang pertama, sebagai sumber pendapatan utama. Uang PPN yang masuk ke APBN terus dipakai untuk membangun fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, alias sebagai bensin utama suatu negara. Yang ketiga, menjaga stabilitas ekonomi. Kalau ekonomi lagi lesu, PPN tetap masuk. Lalu negara jadi nggak gampang tekor. PPNBM, bayangin ada player yang beli armor berlapis berlian, plus naga peliharaan, plus jet pribadi dalam game. Masa dia bayar iuran sama kayak player biasa yang cuma beli pedang kayu? Nah, PPNBM itu pajaknya khusus buat barang mewah, biar player sultan bayar lebih ke game. Jadi PPN dan PPNBM itu bukan untuk ngerugiin kamu, tapi buat bantu negara bangun fasilitas umum seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan gaji bapak-bapak ASN yang apel tiap pagi. Jadi, itulah pembahasan singkat tentang subjek PPN dan PPNBM. Dan jangan lupa buat cek struk belanja kalian, siapa tahu bakal turun atau malah naik. Jadi 13%, 16%, 20%, atau sampai 100%. Cukup sekian dan terima kasih.